psikologi. Berbicara tentang kesuksesan, saya punya plan yang ingin saya fokuskan di 2025 ini, di mana saya sebagai mahasiswi psikolog, saya ingin memfokuskan kayak mengoptimalkan pemikiran saya pada ilmu psikolog. Akan tapi saya pengen juga di sini saya udah bikin brand hijabnya itu Kamelia, di mana itu belum saya upload di sosial media, tapi ingin saya upload di 2025. Terus plan yang ketiga, saya pengen bikin konten yang mana tentunya saya pengen jadi seperti Naysila Hasina, insyaallah. Amin. Pertanyaannya di sini nih, menurut Naysila Hasina, bagaimana baiknya di mana posisi saya sebagai mahasiswa? Apakah lebih baik saya fokus pada ilmu psikologi saya atau boleh menyelingi dengan bikin konten atau mengembangkan brand saya? Ini pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, tentunya sebagai alumni pesantren saya memiliki culture shock, di mana sebelum saya lulus dari pesantren saya kayak jarang bertemu dengan laki-laki, di mana ketika saya masuk ke sini saya merasa ketika dekat laki-laki itu kayak deg-degan, kayak rasa takut, tapi lama-lama saya udah biasa. Dulu ketika saya di pesantren, dengan saya jarangnya berinteraksi dengan laki-laki, saya itu merasa gampang baperan ke cowok. Akan tapi dengan posisi saya saat ini, saya itu merasa lebih biasa, lebih gak membawa perasaan ke cowok gitu ya. Dan permasalahannya di sini beberapa bulan yang lalu, inti pertanyaannya apa ini? Inti pertanyaannya saya itu kayak flashback di mana saya bertemu dengan seorang yang mana saya itu merasa bahwa seharusnya saya itu kayak mencoba ngejaga komunikasinya saya dengan cowok. Akan tapi ketika saya menjaga komunikasi saya, maksudnya gak terlalu friendly ke cowok, saya itu gampang baper. Ketika saya biasa aja kayak ke teman biasa, saya itu gampang. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya saya belum bisa menangkap ya. Jadi gini, dulu ketika lebih baiknya saya gimana nih? Apa saya friendly ke semua cowok, ke semua teman-teman saya tapi gak gampang baper, atau mencoba supaya jaga tapi itu saya gampang baper? Gitu deh. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, untuk semua peserta nanti pertanyaannya satu saja ya, satu saja dan bagian sebelumnya. Dan saya pilih yang sebelah sini dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Anissa, Desa Ular. Saya mau tanya, tolak ukur kesuksesan sebagai seorang istri menurut pandangan Islam itu bagaimana? Terima kasih. Pertanyaannya singkat padat. Nanti untuk pertanyaan yang lain di sesi atau topik kedua. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang pertama tadi dari Bu Bano. Bagaimana kita menyeimbangkan kematangan emosi dan kematangan spiritual kemudian mengingat tantangannya sudah semakin berat di Indonesia. Ibu, kalau kematangan spiritual tadi sudah kita bahas panjang lebar karena kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah, kebanyakan ya kematangan spiritual itu. Kalau kematangan emosional itu kaitannya banyaknya dengan hal akhlak, ilmu hati biasanya ya. Jadi maka belajar akhlak dan diterapkan, mohon maaf, tidak hanya belajar. Karena kalau belajar tidak diterapkan maka tidak matang secara emosi juga sama. Jadi pendidikan tarbiyah kalau di dalam
Dalam ilmu akhlaknya demikian. Contoh, buat ngeluarin sedekah 500 perak itu berat banget buat orang yang pelit. Orang kalau pelit kadang-kadang jangankan ke orang lain, kata anaknya pelit, ke diri sendiri juga pelit. Ada orang yang demikian. Maka obatnya kita biasakan sedekah 500. Kalau sudah terbiasa naik 2.000. Kalau sudah terbiasa naik 5.000. Kalau sudah terbiasa naik 10.000. Atau sedekahkan, coba dilihat yang terdekat dulu. Sedekah ke anak, sedekah ke tetangga, sedekah ke teman-temannya anak itu yang kita samain dulu. Seperti itu. Nanti kebiasaan sedekah. Lama-lama muncul yang namanya sifat dermawan, pelan-pelan. Sama. Kalau semisal kaitannya emosional dengan kaitannya dengan, mohon maaf, regulasi namanya sabar. Sifat sabar, sabar menghadapi anak, sabar menghadapi suami, sabar menghadapi tetangga, begitu. Maka prakteknya adalah tentu membersihkan hati pelan-pelan, mendidik hati pelan-pelan. Orang kalau semisal punya tetangga yang saya punya tetangga yang jengkelin banget, yang kayak, mohon maaf nih, tetangganya udah pelit, gak mau nyapa, gak mau serawong semisal, terus suka mengganggu. Saya kadang-kadang malam-malam suka nyalain TV keras banget seperti itu, maksudnya mengganggu tetangga yang lain. Maka untuk mengobatinya gimana? Coba semisal panjenengan ini mengobati hati sendiri tidak bisa, coba ingat-ingat orang yang lebih keras ujiannya, itu bisa mengobatin hati. Paling gampang dengan apa? Dengan ingat-ingat sirahnya Kanjeng Nabi. Dengan ingat-ingat sirahnya Kanjeng Nabi. Dengan hati ini kita bisa. Oh, Nabi aja bikin sama tetangga, masa saya nggak bisa? Kita di pelan-pelan, maaf demikian nggak bisa langsung jadi orang sama tersebut. Sama anak pun demikian. Kalau mau marah, sebisa mohon maaf nih, anak nakal. Usahakan kalau sebisa saya di sini semua ibu-ibu. Anak nakal
hilangkan, kira-kira perlu untuk ditunda terlebih dulu. Ini yang teman-teman perlu paham. Rukis anak-anak adalah kunci sukses seseorang melakukan suatu hal. Kalau tidak fokus, tidak akan berhasil. Ngaji gak fokus, ya malah mikirin dia. Fokusnya kebagi sama yang di sana, fokusnya kebagi sama yang di rumah, fokusnya kebagi, maka tidak akan berhasil, tidak akan masuk ilmunya. Demikian. Maka fokuslah dengan apa yang sedang kita hadapi. Pertama itu. Yang kedua, saya harus friendly dengan sesama, friendly dengan lawan jenis, tapi saya nggak baperan, atau saya menjaga diri, tapi saya jaga jarak, tapi saya baperan. Jangan terbawa perasaan, karena perempuan yang tidak bisa mengendalikan perasaannya maka tidak bisa memaksimalkan potensi dirinya. Harus bisa betul-betul menjaga perasaan. Jadi orang yang baper dan tidak itu urusannya sama hati. Bukan kemudian akhirnya, oh saya kalau biasa sama orang laki-laki, hati saya biasa-biasa aja. Jangan demikian, tipu daya syaitan. Repot nanti. Oh berarti aku biasa aja teman-teman sama laki-laki semua aja deh. Repot nanti. Mudah untuk kebablasan. Tetap ya, perempuan namanya memiliki batasan-batasan. Bagaimana dia bermuasalah dengan lawan jenis. Oh, saya ini muasalah dengan laki-laki karena kebutuhan. Karena tugas kuliah, maaf, semisal mengharuskan saya untuk bekerja, berinteraksi, bekerja sama dengan laki-laki, gitu. Maka perlu pahami konsep qadar bi qadri. Sifat hal yang mestinya Allah tidak boleh kok jadi boleh. Maka teman-teman harus untuk qadar bi qadri, harus kira-kirakan sesuai dengan kadarnya. Contoh, teman-teman lagi di hutan, gak ada makanan sama sekali yang bisa dimakan kecuali daging babi, kecuali babi, atau kecuali bangkai. Ada bangkai, mungkin nemu bangkai rusa yang sudah mati begitu, kan bangkai, nggak disembelih dengan sembelihan yang sesuai dengan syariat gitu ya, bangkai. Kalau nggak makan bangkai mati, maka mau gak mau wajib untuk menyambung kehidupan makan bangkai. Bolehnya makan bangkai sampai apa? Boleh gak sampai kenyang banget? Boleh gak kira-kira? Gak boleh. Bolehnya seberapa? Sekira bisa menyambung kehidupannya. Maka tukar dan qadriyah. Seperti itu kita dengan laki-laki. Orang misal gak ada kebutuhannya gak boleh muasyarah. Kalau misalnya butuhnya sebutuhnya saja. Kalau kira-kira sudah tidak butuh, tidak perlu dilanjutkan. Hal ini berkaitan juga dengan muasyarah yang lainnya. Mohon maaf, contoh via media sosial, ya, via chatting, telepon, itu semua sama. Kalau kiranya tidak butuh, maka tidak perlu. Nah ini kalau kira-kira kita jarang berinteraksi, justru malah kita sering terbawa perasaan, maka teman-teman yang perlu mengatur perasaan sendiri. Jangan sampai mudah terbawa perasaan. Ingat, laki-laki itu semua terlihat indah kalau belum halal. Ya, kita harus usahakan yang paling indah nanti yang halal. Dan ketika sudah halal, yang paling indah adalah yang sudah menjadi halal. Kita usahakan yang seperti itu. Jangan diusahakan mencari yang indah supaya jadi halal, jangan. Tapi indahkanlah, jadikanlah indah yang sudah halal. Seperti itu, ya. Usahakan demikian. Baik, itu tadi email ya. Jadi udah tadi Bumi memakan fokus kuliah dengan titik karir gitu ya, dengan baperan dalam berinteraksi gitu. Jadi makin pusing nanti gitu. Jadi intinya yang pertama adalah fokus gitu ya. Jadi fokus prioritasnya yang mana gitu ya. Prioritaskan apa yang memang jadi kewajiban gitu ya. Ilmu sekolah bagus sekali nanti loh. Apalagi akhir-akhir ini malah
dan berinteraksinya harus tetap sesuai dengan batasan. Gitu. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana kalau mengukur istri yang sukses? Begitu ya, Bu ya. Tadi pertanyaannya, bagaimana kalau mengukur istri yang sukses menurut saya? Ini agak lumayan enak diucapkan tapi berat dilakukan ya. Enak diucapkan tapi berat dilakukan. Tapi yang ingin saya kutip adalah hadis Nabi yang pernah kemudian disampaikan oleh Al-Habib Abuya Segaf Baharu. Beliau itu sering dalam memotivasi para perempuan yang sudah menjadi istri untuk supaya mereka bangga jadi istri, bangga jadi perempuan. Kenapa? Karena Allah kasih tiket surga. Beliau mengutip satu hadis Nabi, Ibu, perempuan itu bisa dapat tiket surga masuk dari manapun boleh. Syaratnya pertama, dia harus sholat, dia harus sholat, dia harus puasa, dia harus zakat, dan dia harus mengikuti taat kepada suaminya, mendapatkan ridho suami. Jadi poin yang beliau sampaikan demikian. Maka saya bilang dari awal, ini enak diomongin tapi sulit dilakuin. Kenapa? Karena biasanya kalau kaitannya dengan ridho suami, ibu-ibu mohon maaf, ini masih banyak perempuan yang kalau katanya minta kesetaraan gender, minta kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kenapa sih yang dibelung-belungkan selalu ridho suami terus? Mohon maaf, yang didahulukan oleh syariat demikian. Perempuan yang dapat ridho suami, mereka yang bisa masuk surga, tapi tetap harus sesuai syariat. Tetap harus sholat, tetap harus puasa, tetap harus zakat. Yang wajib-wajib tetap harus terus dapat ridho suami. Maka mohon maaf, suksesnya istri gimana? Istri kalau dikatakan sukses berarti dia yang mendapatkan ridho dari suaminya dan bisa mendidik anak-anaknya dengan benar. Seperti itu. Ini sulit, nyuwun sewu. Karena kadang-kadang kan tidak sesuai dengan keinginan hati. Ada yang suaminya soleh, ada yang suaminya belum soleh. Saya tidak akan mengatakan tidak soleh, belum soleh. Ada yang suaminya bisa menjadi imam, ada yang suaminya justru malah jadi makmum. Ada yang suaminya orangnya bisa untuk diajak komunikasi, ada yang suaminya mohon maaf masih patriarki. Masih banyak di luar sana yang demikian. Maka kan suami yang berbeda-beda ini loh, saya bilang dapat ridho suami itu sulit. Pertama, untuk menyesuaikan terhadap karakter setiap suami kita masing-masing, tidak membandingkan dengan suami yang lain. Ibu-ibu, maksudnya begini. Kadang-kadang di saya ada namanya ilmu pernikahan gini. Itu kemudian menyampaikan suami harus begini, istri harus begini. Tapi kan kita nggak bisa menerapkan semua itu kepada suami kita. Tetap harus kita lihat suami kita kayak gimana karakternya. Begitu. Dikomunikasikan dengan suaminya. Sudah dikomunikasikan, ternyata tetap tidak bisa. Maka mau nggak mau, tetap harus jalur langit kan begitu. Yuk saya pernah ada cerita. Pulau pernah mengaji dengan ibu muslimah sama. Kemudian ada ibu curhat. Kebetulan dapat suami yang nomor 2 tadi kriterianya. Suaminya tidak bisa jadi imam, malah justru jadi makmum. Kenapa? Karena suaminya itu sholat malah justru dibangunin, sholat malah justru disuruh. Kalau nggak begitu nggak sholat. Puasa itu betul-betul dipantau sama istrinya. Kebetulan si istri ini ibu muslimat banget yang militan, kenceng, agamanya kenceng, sholatnya nggak cuma sholat wajib, sholat malam. Suaminya demikian.
bangunin sholat sambil marah-marah, dia bangun sholat kadang iya kadang tidak, tapi pasti marah sama saya karena saya banguninnya sambil marah-marah. Tapi kalau saya banguninnya nggak marah-marah, dia pasti gak bakal bangun buat sholat. Saya harus gimana nih kalau bangunin? Katanya bu, anfusakum wa ahlikum nara, itu suami saya sendiri. Ibunya cuma demikian bu. Ini barangkali ada yang sama demikian. Maka saya mengatur begini, ibu-ibu, kewajiban kita ku anfusakum wa ahlikum nara, betul. Kita wajib untuk menjaga diri kita sendiri pertama, dan juga keluarga kita. Yang kedua, dari api neraka. Kewajiban ini berarti kalau untuk orang lain namanya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu ada step-stepnya. Kalau sudah kita lakukan kok tidak bisa, maka sudah bukan tugas kita. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi itu kalau ingin ibu-ibu, semua umatnya waktu itu Islam semua. Orang-orang yang Nabi cintai, maaf nyuruh sewu, sahabat yang jadi pamannya kanjeng Nabi, Abu Thalib. Atau kalau Nabi ingin Abu Jahal, pamannya Nabi juga. Kalau Nabi pengen gimana? Semuanya Islam. Tapi innaka la tahdi man ahbabta, dawuhnya Allah, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tidak bisa. Karena semuanya hidayah itu milik Allah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Maka ibu-ibu, andaikan ada yang suaminya ini jadinya makmum, kita sudah nyuruh dia untuk sholat, kita sudah mengajak dia untuk baik, kita sudah mengajak dia untuk ayo syariatnya dibenerin, kok masih tidak mau, maka jika merayu suami tidak bisa, maka rayulah Allah untuk memberikan hidayah kepada suamimu. Jalurnya jalur amin, tinggal waktunya doa. Jadi bagaimana? Kita bangunin suami sambil marah-marah, pilihannya nanti ada dua. Suami bisa jadi mungkin bangun sholat, tapi pasti marah dengan kita. Atau kita bangunin tapi dengan tidak perlu marah-marah, tapi suami pasti gak bangun buat sholat. Pilihannya yang kedua. Tidak perlu kita bangunin sambil marah-marah, tidak perlu. Yang penting sudah kita ajak untuk sholat. Kok sudah kita ajak untuk sholat tetap tidak mau, kita gak perlu marah-marah. Yang pada akhirnya nanti marah-marah ini membuat suami marah-marah dengan kita. Begitu. Ini juga termasuk sama dengan yang disampaikan oleh Muhammad bin kamu kalau jadi orang benar di depan suamimu, terus suamimu belum jadi benar, untuk benerin suami gak perlu bikin suami marah-marah kepada kamu. Demikian kurang lebihnya Mbah Halimah. Jadi kalau sekiranya kita lakukan ini bikin suami marah-marah, walaupun tujuannya adalah untuk suami lebih baik, maka yang penting sudah kita ajak lah. Gak perlu kita membuat suami marah-marah. Demikian. Tidak perlu menciptakan konflik, gitu ya. Ya,